الثاني طلبوا منه أن يعطيهم قطعة في فلسطين يقيم عليها دولة. الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد الثاني قال: لا يمكن أن أعطيكم شبرا واحدا في أرض فلسطين، ففلسطين عربية إسلامية، لا أعطي لليهود فيها شبرا واحدا. لو تريدون يا أوروبا تأتوا باليهود في فلسطين ويجلسوا فيها، هاتوا توقيع بالموافقة من المسلمين في الكرة الأرضية كلها. قالوا عبد الحميد الثاني هذا لابد أن نقضي عليه، فانقلبوا عليه وأتى بواحد مجرم اسمه مصطفى كمال أتاتورك. احفظوا هذا الاسم، هذا مجرم، هذا منافق، هذا يهودي دخل في الإسلام سرا وكون جمعية الاتحاد والترقي، ووصل إلى أن ينقلب على السلطان عبد الحميد الثاني ويمسك هو الخلافة ويقطع الدول العربية الإسلامية. ولأن الشريف حسين ساعده بجيوشه في الأردن، ما كان في زمن أردن، ما كان في دولة اسمها الأردن، قال: أعطيك هذه القطعة من الجزيرة العربية اسمها الأردن وأنت تكون رئيس لها. وأتى بسعود الأول: أنت ساعدتني بالعرب في الجزيرة العربية بالسيوف والقتال، حتى السلطان عبد الحميد الثاني خلاص قضينا عليه وانقلبنا عليه وجئنا بمصطفى كمال أتاتورك. شكرا لك يا سعود الأول، شكرا لك، أنت تكون ملك على هذه القطعة ونسميها جزيرة العرب. لا 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 لا، ما جزيرة العرب، نسميها المملكة العربية السعودية. ملكك أنت، ملكك أنت، اتصرف فيها زي ما أنت عايز، ليكون هو إيه؟ ملك المملكة العربية السعودية. ليه؟ جائزة، لأنه ساعد الأوروبيين في القضاء على الخلافة الإسلامية. ومن يومها وبدأ الصراع وبدأ نزيف الدم وبدأت التضحيات من إخوانكم في فلسطين، يقتلون ليل نهار، ويساعدهم إخوانكم في مصر وفي السودان وفي الأردن. ولكن هيهات هيهات، فأصبحت الدول العربية متفرقة، حتى أن اليهود يخططون الآن لهدم المسجد الأقصى. Inti yang disampaikan beliau gitu ya. Intinya mungkin ya, karena kalau dari awal tadi mungkin udah gak inget lagi kayaknya. Tapi intinya yang disampaikan beliau adalah kekuatan kaum muslimin atau misalnya khalifah atau khilafah Islamiyah kenapa bisa jatuh? Karena memang di sana banyak juga pengkhianat-pengkhianat dari saudara kita sendiri dari kaum muslimin. Nah, misalnya Turki Utsmani, Daulah Islamiyah terakhir gitu. Kenapa bisa jatuh? Karena memang ada pengkhianat-pengkhianat yang menyusup yang mengaku sebagai muslim yang kemudian menghancurkan dari dalam seperti itu. Nah, pada saat itu ada isu gitu ya, yang dilemparkan mereka-mereka yang tidak suka dengan Islam, yaitu isunya bahwa Turki Utsmani, Daulah Islamiyah itu sebetulnya bukan menguasai daerah-daerah Islam untuk memupurkan, untuk menjaga kaum muslimin, bukan. Sebetulnya Turki Utsmani atau Daulah Islamiyah ini mereka hanya menjajah daerah-daerah atau kawasan kaum muslimin ini. Nah, oleh sebab itu terpecah belah gitu ya, mulai terpecah belah kaum muslimin saat itu. Nah, kemudian mereka sudah mempunyai kekuatan gitu ya, dan meminta gitu kepada Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Jadi Sultan Abdul Hamid yang kedua. Jadi mereka meminta gitu ya sepetak tanah di Palestina untuk Yahudi. Tapi kemudian Sultan Abdul Hamid yang kedua ini menolak tentu saja gitu. Kalau Anda mau, Anda harus izin dulu ke seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Nah, tapi kemudian mereka bersepakat gitu ya, berarti orang ini harus dihabisi, maka dibunuhlah beliau. Nah, setelah dibunuh, maka yang bergantinya itu adalah Mustafa Kemal Atatürk gitu. Kenapa Atatürk? Bapaknya orang Turki gitu. Kenapa disebut Atatürk? Nah, karena sebetulnya kenapa disebut bapak orang-orang Turki gitu ya? Karena mereka anggap bahwa dia gitu ya adalah pahlawan terbentuknya Turki modern sekarang gitu. Padahal dulu Turki itu luas gitu kan, negara Islam. Tapi kemudian dia datang dia
memecah belah gitu ya, membelah wilayah kaum muslimin, kemudian membentuk gitu ya Turki atau Republik Turki yang sekarang. Seperti itu. Kemudian بعده أعطوا للشريف حسين الأردن وأعطوا جزء من المملكة العربية السعودية جزيرة العرب، قالوا مكة والمدينة والجزء هذا حتى جيزان حدود مع اليمن جائزة لسعود الأول، وبدل ما تكون اسمها جزيرة العرب يكون اسمها المملكة العربية السعودية له جائزة، لأنه قضى على الخلافة الإسلامية، ساعدهم في القضاء على الخلافة الإسلامية. Nah, ini berbicara lagi tentang pengkhianat dari orang-orang muslim sendiri gitu. Nah, di sana beliau menyebutkan tadi ada Syarif Hussein. Itu adalah salah satu pengkhianat gitu. Kenapa wilayah-wilayah Islam itu bisa terpecah belah sampai berdirinya Saudi pun gitu ya. Itu adalah istilahnya di sana ada target atau kerangka yang dibuat oleh Inggris gitu ya. Supaya apa? Dipisah gitu, dipecah belah gitu. Kenapa? Awalnya seperti apa? Nah, mereka membantu gitu ya, membantu supaya khilafah Islamiyah itu jatuh gitu ya, tidak ada lagi. Nah, kemudian hadiahnya apa? Nah, dikasihlah tuh misalnya wilayah Saudi sekarang gitu seperti itu. إخواني وأخواتي، الصراع طويل، ولو تكلمنا عن الصراع اليهودي الإسرائيلي الصهيوني على مدار 70 أو أكثر من 70-80 سنة في السيطرة على القدس وحريق المسجد الإبراهيمي والحريق في القدس، وما نراه يوميا خاصة في رمضان هذا ورمضان الماضي، يدخلون على إخواننا في المساجد المسجد الأقصى يضربونهم بالرصاص وبالمطاط وبالقنابل المسيلة الدموع، والأخوات يضربونهن ويأخذونهن في السجن، ويأخذ الإخوة أيضا في السجن في رمضان. حتى في الهند فعلوا نفس الشيء، في الهند أيضا في الأسبوع هذا في الهند عملوا كذلك مع المسلمين في المساجد في الهند. البوذيون عبدة البقر عملوا نفس المشكلة في كل رمضان، حتى يعني يشعروا المسلمين أنكم ضعاف وأن المسجد الأقصى خلاص انتهى، يكفيكم عندكم المسجد الحرام وعندكم المسجد النبوي، نحن المسجد الأقصى لنا، والقدس عاصمة أبدية لليهود. كيف؟ ويمشون إلى الزعماء العرب وحكام العرب، وقع اتفاقية تطبيع 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 تطبيع، القدس يهودية، القدس يهودية، القدس يهودية، القدس ياس القدس يهودية. ليه؟ من أجل الكرسي، يظل قاعد على الكرسي ويعملوا تطبيع معهم. حتى أن في رمضان الماضي وهذا رمضان يذبح المسلمون في المسجد الأقصى، ولا أحد من حكام اللي قاعدين على الملوك واللي قاعدين على الكراسي في ملكهم لا يتكلم. don't speak، no parle pas، ولا يقول حتى يعني في رمضان تقتلوا المسلمين، ما في داعي يا يهود يا إسرائيل، ما يتكلمون أبدا. لماذا؟ لأنهم وقعوا اتفاقيات تطبيع وسلام مع اليهود. أما الشعوب بخير، الشعوب تتمنى أن تمشي وتحرر الأقصى ونصلي في الأقصى. لماذا؟ لأنه قبلتنا الأولى ومصر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول صلى بالأنبياء إماما صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كلهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. القدس عقيدة يا إخوة، القدس لن نتخلى عنها، القدس في دمائنا، القدس نفديها بأرواحنا، كما أننا لا نقبل أن يحتل مجرم الكعبة، ولا نقبل أن يحتل مجرم الروضة الشريفة، فإننا لا نقبل أبدا أن يحتل هؤلاء الصهاينة المسجد الأقصى، وسنقاوم حتى النصر إن شاء الله. Nah, kalau kita berbicara tentang pergulatan, perhelatan antara kebenaran dan kebatilan tidak akan selesai gitu ya, panjang. Tapi kemudian beliau, mari kita mengingat gitu ya, keadaan di Masjidil Aqsa yang terupdate gitu ya. Beliau menyebutkan dari tahun kemarin sampai sekarang gitu ya, sebetulnya keadaannya masih sama saja gitu ya. Di masjid mereka lagi sholat diganggu gitu ya, bukan hanya diganggu saja gitu ya, mereka datang ke masjid pakai sepatu, bawa senjata, digebukin gitu ya, baik laki-laki istilahnya bapak-bapak, anak-anak, tidak ada bedanya gitu, mereka pukul gitu. Kalau kita lihat di video misalnya ada gitu ya, dari tentara Israel ingin bergebukin anak kecil gitu, tapi kemudian si ayahnya datang dia dengan gagahnya menolong anaknya tersebut, dihabisin terus gitu sama mereka.
Begitupun kepada perempuan, mereka digebugin, mereka didorong-dorong, bahkan di penjara gitu. Nah, inilah kondisi sekarang gitu ya, kawan-kawan di sana atau saudara-saudara kita di sana. Bukan hanya ingin gitu ya, bukan hanya ingin membunuh, mengintimidasi kaum muslimin saja, tapi ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Tapi ada pertanyaan, kenapa gitu ya? Pemimpin-pemimpin negara Arab di sana pada diam. Nah, karena mereka itu mempunyai kesepakatan-kesepakatan dengan Israel dan teman-temannya itu, yang kemudian ketika melihat Palestina dijajah, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ini normalisasi, ini normalisasi. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, itu diam aja gitu melihat kezaliman yang ada di Palestina. Nah, tapi kalau rakyatnya, ya rakyatnya sama seperti kita gitu. Mereka merindukan adanya ketentraman, kemakmuran di Masjid Al-Aqsa. Tapi sekali lagi pertanyaannya, kenapa gitu ya? Si pemimpin-pemimpin negara Arab itu diam? Karena mereka ingin mempertahankan kursi-kursi mereka. Karena mereka gila gitu dengan jabatan, dengan harta, supaya mereka bisa menguasai gitu ya. Bukan istilah menjadi pemimpin ingin memakmurkan rakyat-rakyatnya, bukan. Tapi dia ingin gitu ya, bahwa dia tetap mempunyai jabatan. ولهذا يا إخواني أختم مع حضراتكم ما هو واجبنا نحو قبلتنا الأولى ومصر نبينا. ما الذي يجب أن نفعله؟ أول شيء لا بد أن ننصرهم لأن الأقصى عقيدة. ثانيا ندعو لهم، نتصدق ونتبرع من مالنا لهم. نقول لأبنائنا وزوجاتنا وإخواننا وجيراننا وزملائنا في العمل أن القدس إسلامية، وننشر القضية، ويعلم الجميع الوعي في أنها حق من حقوقنا، وأنه سيأتي اليوم الذي نحرر فيه المسجد الأقصى ويتطهر من دنس اليهود كما حرره سيدنا صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين. الصليبيين احتلوا المسجد الأقصى قبل ذلك، ولكن سيدنا صلاح الدين الأيوبي هيأه الله للأمة وحرر المسجد الأقصى ووحد الأمة الإسلامية من جديد. وأنا على أمل وعلى يقين وثقة في الله أن محرر المسجد الأقصى سيكون من إندونيسيا الإسلامية إن شاء الله، من أبنائكم من يكون هو القائد مثل صلاح الدين الأيوبي، تربى في بيت الله ورباه أب مسلم يحب الله ورسوله، وربته أم مسلمة تحب الله ورسوله، وعلمته منذ الصغر أن القدس إسلامية وأن الأقصى حق المسلمين وليس لليهود شيء فيها. فسيخرج القائد المسلم المحرر إن شاء الله من أندونيسيا. هذه ثقة في الله عز وجل، وهذا ما أراه، وبإذن الله نصلي جميعا إن شاء الله في المسجد الأقصى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Terakhir beliau menyampaikan terkait kewajiban kita terhadap Palestina. Yang pertama, sudah tentu saja kita harus membelanya. Dengan apa? Dengan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah akidah. Tapi kemudian kita bertanya, oke lah kita mengajarkan anak kita bahwa Palestina itu adalah akidah, tapi sudah memberikan contoh apa kepada anak kita bahwa memang kita juga sudah benar-benar meyakini bahwa Al-Aqsa itu adalah akidah? Bukan hanya anak-anak kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, jemaah masjid kita, tetangga-tetangga kita, beritahu mereka bahwa Al-Aqsa itu adalah akidah. Akidah kita kaum muslimin, kiblat pertama kaum muslimin, tempat Isra'nya Nabi Muhammad SAW, tempat di mana Nabi Muhammad SAW menjadi imam untuk para nabi dan para rasul. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. Nahnu nuhibbul Aqsa. Nahnu, Ikutin beliau, mari kita ikutin nahnu beliau. Nahnu
نحب نحب الأقصى. الأقصى. نحن نحن نحب نحب الأقصى. الأقصى. الأقصى في قلوبنا. الأقصى في قلوبنا. الأقصى عقيدة. الأقصى عقيدة. الأقصى عقيدة. الأقصى عقيدة. تكبير. تكبير. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Mohon izin minta waktunya sebentar, para asatidz, ayah bunda sekalian. Kita saksikan dulu satu video menikah. Palestina. Inilah negeri wakaf umat Islam yang dinisbahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membuka kembali Palestina. Palestina, tanah yang diberkahi dan disucikan oleh sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Namun negeri para nabi ini masih bertarung dalam penderitaan. Dengan 70 tahun dalam penjajahan dan 14 tahun di blokade, Palestina nyaris lumpuh. Jutaan saudara mendapat termiskinkan. Bangunan dan rumah mereka dibulldozer, menyisakan reruntuhan, rumah kumuh, dan tenda pengungsian. Fasilitas air dibom, air tercemar mengepung dahaga mereka. Kelaparan adalah santapan yang tak terelakkan. Mata pencarian beribu hilang. Kezaliman Zionis laknatullah sungguh mengganggu siang dan malam. Ayo, rebut kembali Palestina. Rebut kembali keagungan mereka dengan sedekah terkuatmu, zakat terbaikmu, dan wakaf terhebatmu. Dukung program Sister Family Palestina Indonesia dan nafkahi mereka. Melalui mereka dengan rumah wakaf, mengajar lapar melalui wakaf distribution center. Hapus tenaga mereka dan bangun rumah air wakaf. Dan bangun kembali ladang nafkah mereka. Sebarkan wakaf usaha produktif Palestina. Ayo rebut kembali Palestina dengan iman dan taatmu pada Allah Azza wa Jalla. Sebab di yaumul hisab engkau akan ditanya, apa yang sudah kau perbuat untuk tanah suciku Palestina? Bersama ACT, kita rebut kembali Palestina dan kirimkan bantuanmu melalui ACT Aksi Cepat Tanggap. Boleh dukungan semangat untuk Palestina nggih? Takbir! 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 Ya, saya sebenarnya agak grogi menika nggih. Saya lihat dari ujung selatan sampai utara, depan belakang, ini semuanya relawan ACT semua. Reuni erupsi Gunung Kelut menika nggih. Ada para bapak yang dulu malah ngajak saya di ACT di sini semua, masya Allah. Nggih. Tapi yang namanya amanah ya harus dikerjakan ya. Meskipun saya sebenarnya tidak perlu memperkenalkan tentang ACT di sini. Saya sempat tanya ke Mas Benny kemarin, jamaahnya yang datang nanti dari mana gitu. Ternyata jamaah itikaf dari, masya Allah, teman-teman semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tidak lama, mohon waktu sebentar saja untuk kemudian
memperkenalkan dan menjelaskan program-program aksi cepat tanggap yang ada di Palestina, yang itu semuanya merupakan bentuk dukungan dari panjenengan semuanya, bentuk komitmen dari panjenengan semuanya begitu terhadap Palestina selama ini begitu. Jadi alhamdulillah ayah bunda, para ustadz yang sudah hadir di malam hari ini, alhamdulillah semuanya atas kehendak Allah kita bisa bertemu dengan Profesor Dr. Syekh Khalid Meniko, yang kemudian ini sudah merupakan keempat kalinya beliau ke sini. Sempat istirahat karena corona, beliau terakhir 2018 dan alhamdulillah bisa ke sini lagi. Dan di Kubah ini merupakan pertama kali kita ke sini, Syekh Khalid ke sini, semoga juga mengajak atau membakar jiwa kita semuanya untuk kembali lagi peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin panjenengan semua yang di sini saya percaya sudah begitu banyak informasi, wawasan, bahkan lahirlah dukungan yang luar biasa. Tapi kemudian kenapa ACT ya dalam kesempatan hari ini terus melakukan safari dakwah Meniko dari satu tempat dari tahun ke tahunnya begitu, karena kita ingin memastikan satu hal ayah bunda sekalian, sudahkah anak cucu keturunan kita juga peduli sebagaimana yang kita lakukan untuk Palestina begitu. Jadi harapannya alhamdulillah saya tadi lihat ada adik-adik yang juga ikut di sini, dan semoga nanti juga generasi-generasi muda panjenengan semua yang sudah dikaruniai anak-anak yang soleh-solehah untuk terus menyampaikan informasi ini. Jangan berhenti di Anda, jangan berhenti di kita begitu, karena Palestina merupakan tanah suci yang kemudian menjadi kiblat pertama kita sebelum kemudian kita berkiblatkan di Masjidil Haram di Makkah begitu. Jadi ini merupakan akidah kita. Al-Aqsa merupakan bagian yang harus kita perjuangkan, tempat Nabi Muhammad untuk kemudian Isra wal Mi'raj di Masjidil Aqsa sampai kemudian ke Sidratul Muntaha Meniko. Jadi ini ayah bunda sekalian kita jadikan pengingat untuk kita semuanya, sehingga kita jangan sampai kemudian bosan, apalagi sampai kemudian acuh gitu ya, wah bentahun yang ngono mas gitu. Nah tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi bagian dari proses yang sangat panjang ini, proses pembebasan tanah suci Al-Aqsa begitu. Bukan masalah ya aku mendukung begitu, tapi apa dukungan kita gitu. Kita lihat satu video yang merupakan program terbaru aksi cepat tanggap di Al-Aqsa di Palestina, yang mas kursi roda. Ini upacara yang dilakukan oleh teman-teman Palestina di sana ya, rakyat Palestina. Ya, diputar lagu Indonesia Raya di sana ya. Betapa mereka pun juga menghargai dan berterima kasih kepada Indonesia. Ini adalah salah satu program penyerahan bantuan kursi roda kepada saudara kita di Palestina yang banyak kemudian menjadi korban-korban atas serangan-serangan Zionis, laknatullah. Para lansia, para mujahid-mujahid yang kemudian harus cacat kehilangan anggota tubuhnya karena peperangan, mendapatkan wakaf kursi roda, dan itu semua dari warga Indonesia, dari panjenengan semuanya.
Ini adalah salah satu rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh HCT berkat dukungan dari bangsa Indonesia, donasi dari bangsa Indonesia yang sampai saat ini alhamdulillah terus bisa memberikan manfaatnya, terus buka. Jadi kalau rumah sakit itu bermanfaat sekali, tidak hanya masa peperangan, tapi kapanpun kemudian saudara-saudara kita yang sakit bisa kemudian berobat di sana secara gratis karena dukungan dari panjenengan semuanya melalui program-program ACT yang ada di sana. Beberapa waktu yang lalu mungkin panjenengan semuanya melihat juga tokoh-tokoh di Indonesia turut berbondong-bondong gitu ya. Ada Kang Dewa Eka Prayoga, ada kemudian tokoh-tokoh lainnya yang kemudian juga Mas Ipo Santosa gitu ya, menggalang dana untuk kemudian dititipkan ACT berupa ambulan, berupa rumah sakit dan lain sebagainya. Artinya ayah bunda sekalian, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mereka. Dan alhamdulillah ACT sudah merupakan dua di antara lembaga yang diakui resmi untuk membuka cabang di sana, yaitu ada ACT dan juga kitabisa.com gitu ya. Kalau kitabisa.com belum berbentuk organisasi, hanya kemudian platform yang di sana juga menyalurkan secara resmi. Kalau ACT alhamdulillah di sana kita sudah mempunyai kantor perwakilan cabang. Nah, alhamdulillah dari situ juga kemudian banyak hal yang bisa dilakukan untuk benar-benar bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tapi bagian dari proses bagaimana kemerdekaan Palestina bisa kemudian kita wujudkan bersama-sama. Maka ayah bunda, selanjutnya yang ingin kita sampaikan di kesempatan yang luar biasa ini, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang insya Allah semoga dengan ikhtiar panjenengan semuanya untuk hadir di masjid ini, semoga Allah nanti anugerahkan malam Lailatul Qadar untuk kita semuanya, untuk panjenengan semuanya yang sudah harus meninggalkan keluarga di rumah begitu ya, apalagi dengan amalan-amalan yang luar biasa. Ayah bunda, Profesor Khalid juga termasuk pengajar Al-Quran di Baitul Quran yang ada di Saudi, di Sudan dan juga yang ada di Palestina, yang kemudian pada kesempatan hari ini ayah bunda sekalian sedang kita menghimpun bantuan untuk paket wakaf Al-Quran. Jadi wakaf Al-Quran menikah nanti yang kemudian menjadi mushaf untuk dibaca, dihafalkan oleh para pemuda, anak-anak, bahkan sampai orang tua yang ada di Palestina. Di sana orang menghafal Al-Quran 30 juz setoran itu setiap hari selalu ada. Karena bagi mereka yang terpenting adalah kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Al-Quran. Bukan mengenai seberapa garang kita, kuat kita dalam bertempur. Makanya ketika kemudian banyak orang dari luar Palestina ingin membantu berangkat di sana, apa pesan para mufti yang ada di sana? Cukup kalian tingkatkan keimanan, cintai Al-Quran, doakan kami yang ada di sini, biar kami yang benar-benar berjuang yang ada di sini membela tanah air yang ada di sini begitu. Nah, ayah bunda sekalian, di kesempatan yang luar biasa ini kami ingin mengajak ayah bunda untuk kemudian bareng-bareng wakaf mushaf Al-Quran. Mas Januar bisa dibantu mushafnya. Yang mushaf ini nanti akan langsung diserah terimakan, ini sebagai simbol saja ayah bunda, untuk kemudian nanti diserah terimakan kepada jenengan yang memiliki komitmen untuk memberikan wakaf terbaik ini untuk anak-anak, untuk para warga Palestina yang benar-benar ingin menghafalkan Al-Quran. Mushaf ini bukan mushaf yang kita bawa ke Palestina, ini hanya simbol bagi panjenengan yang kerso untuk memberikan wakaf terbaiknya, pembelaan terbaik untuk Palestina, dukungan terbaik selain membuat infrastruktur, sumur wakaf, bahan pangan dan sebagainya. Mereka juga butuh yang namanya penguatan dengan mencintai dan berdekatan dengan Al-Quran lebih dan lebih lagi. Maka ayah bunda sekalian, silahkan yang ingin berwakaf mushaf Al-Quran ini, satu paketnya untuk satu Baitul Quran hanya 1 juta saja. Dan ini nanti akan sebagai simbolis Anda yang berkomitmen akan diserahkan langsung oleh Syekh Khalid lengkap berserta tanda tangan beliau sebagai pengenang ya. Semoga ini sebagai pengenang untuk kemudian ketika di rumah jenengan ingat bahwasanya jenengan sudah benar-benar memberikan dukungan terbaik dan pembelaan terbaik untuk Palestina. Meniko komitmen ini kalau jenengan siap, jenengan pas mampu bisa jenengan langsung tunaikan saat ini juga, langsung diserahkan oleh Syekh Khalid. Kalaupun mungkin masih berupa komitmen untuk ditunaikan di kemudian hari, tidak apa-apa. Hari ini kita serah terimakan, nanti kita catat alamat dan nomor HP-nya, mungkin jenengan kerso transfer atau kami yang bersilaturahim ke rumah jenengan juga bisa. Intinya ayah bunda sekalian, hari ini mari kita sempurnakan amal kita sempurnakan ibadah kita. Selain iktikaf pada malam hari ini dan juga amalan-amalan soleh di bulan Ramadan, mari kita berikan dukungan terbaik juga untuk Palestina.
Silahkan, hanya 1 juta menika jenengan sudah memberikan 1 paket mushaf Al-Quran yang nanti implementasinya pun juga akan kita sampaikan bentuk pelaporannya kepada jenengan semuanya bahwasanya menika menjadi bantuan paket untuk Baitul Quran yang ada di Palestina. Silahkan yang kerso boleh angkat tangan, boleh maju ke depan, boleh nanti kemudian serah terima. Bisa cash, bisa tunai, bisa transfer, bisa kemudian menyusul di kemudian hari. Silahkan ayah bunda sekalian, ini merupakan bagian yang bisa kita upayakan. Kalau kemudian kita ditanya apakah kita sudah memberikan dukungan, mungkin sudah gitu ya. Tapi seperti apa dukungan kita ya? Ada sebuah hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, jika kita belum bisa langsung hadir berjihad di Palestina, setidaknya kirimkan minyak ke sana untuk menerangi, untuk menyalakan lentera-lentera yang ada di sana. Dan itu adalah salah satu bentuk dengan memberikan sedekah terbaik. Jihad terbaik kita dengan sedekah yang kita mempunyai, harta yang kita punyai, doa terbaik yang kita punyai. Nah, hari ini kita ingin mengajak panjenengan semuanya untuk kemudian memberikan wakaf mushaf Al-Quran terbaik yang kemudian nanti akan menjadi jariah yang insya Allah mengalir ketika kemudian mushaf kemudian itu dibaca dan diamalkan dan kemudian dihafalkan oleh anak-anak dan juga warga Palestina lainnya. Silahkan ayah bunda yang kerso menika 1 paket, bukan 1 mushaf ya, 1 paket kemudian nanti akan diberikan untuk 1 Baitul Quran. 1 juta menika akan kemudian kita implementasikan, kita salurkan di sana. Monggo bisa berupa komitmen atau bisa langsung saat ini juga boleh, atau mungkin nanti bisa kami follow up melalui WA atau mungkin bisa kita silaturahim ke rumah. Silakan ayah bunda wonten yang kemudian hari ini memberikan komitmennya. Kami sekali lagi tidak sedang dalam rangka menjual mushaf Al-Quran menika ayah bunda. Ini ikhtiar kita. Mushaf menika hanya simbol yang kemudian ini semoga pengingat Anda semuanya, kita semuanya bahwasanya kita pernah memberikan dukungan terbaik untuk Palestina. Kita lihat betapa Palestina ini memiliki sejarah yang panjang yang tidak ada hentinya. Dulu Palestina secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Indonesia, bahkan termasuk negara pertama yang memberikan dukungannya kepada kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya mendukung koar-koar saja, bahkan mereka juga mengirimkan bantuan-bantuan terbaik untuk kemerdekaan Indonesia. Sekarang mereka justru sampai saat ini belum merasakan indahnya kemerdekaan sebagaimana yang kita rasakan. Apa yang harus kita lakukan ayah bunda? Apa yang bisa kita berikan untuk itu semuanya? Bahkan ya kita pernah dengar bahwasanya Bung Karno pernah mengatakan dalam KTT Konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung waktu itu, belum dikatakan merdeka bangsa Indonesia seluruh warganya sebelum ada selama masih ada negara di Asia Afrika yang masih dijajah. Saat ini Palestina masih dijajah ya bunda. Maka sudahkah kita dengan berbangga mengatakan kita sudah merdeka sedangkan kita masih melihat Palestina dalam kondisi penjajahan yang sedemikian rupa. Kita tahu, saya juga paham panjenengan semuanya adalah para muslimin yang soleh yang kemudian senantiasa memberikan amalan terbaik. Maka hari ini mari kita sempurnakan amalan kita dengan dukungan wakaf kepada Palestina, pada mushaf dalam bentuk mushaf menika. Silahkan ayah bunda sekalian, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ada salah satu mujahid kita, salah satu jamaah yang kemudian sudah memberikan komitmennya, 1 orang. Kami tunggu, ada lagi ayah bunda, silahkan. Jika berkenan, ini untuk dukungan terbaik kita. Selamat datang buat para asatid yang baru. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. 2 mujahid, 2 muslimin yang benar-benar hari ini ingin memberikan komitmennya. Kita yang mungkin masih belum bisa, ayo kita bareng-bareng berdoa. Mungkin setelah ini, tidak harus hari ini, kita bisa kemudian memberikan, menghimpun harta terbaik kita untuk Palestina. Karena bagaimanapun juga bentuk dukungan terbaik kita sangat dinantikan oleh saudara-saudara di Palestina. Dan terus hal itu akan terus dinantikan sampai kapan? Sampai benar-benar bumi Palestina, Baitul Maqdis bisa benar-benar dikuasai oleh umat Islam kembali. Syekh Khalid yang hari ini juga datang ke Indonesia juga merupakan bagian dari itu semuanya. Beliau mengatakan ketika datang ke Indonesia sangat bahagia sekali karena mengetahui betapa orang Indonesia baik-baik sekali. Kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan yang ada ya bunda sekalian, Indonesia lah negara yang paling sering, paling vokal memberikan dukungan nyata di Palestina. Mungkin kita jarang melihat negara-negara lain yang luar biasa memberikan dukungannya terhadap Palestina. Banyak sekali
lembaga-lembaga dan juga program-program yang sampai di sana dari Indonesia. Dan itu salah satunya dari dukungan panjenengan semuanya. Sekali lagi ayah bunda, bagi yang kerso memberikan wakaf mushaf, bantuan wakaf mushaf Al-Quran di Palestina, cukup dengan satu paketnya 1 juta untuk satu baitul Quran yang ada di Palestina, yang nanti akan kita titipkan langsung melalui program-program aksi cepat tanggap bersama Syekh Khalid dan juga para alim ulama yang ada di sana. Silahkan, hanya 1 juta Anda bisa memberikan wakaf mushaf yang insya Allah selama mushaf itu kemudian diamalkan, dibaca, dihafalkan oleh para anak-anak dan warga Palestina yang ada di sana, akan menjadi pahala yang mengalir jariah bagi Anda semuanya, yang kemudian meskipun sudah habis masa usia kita, itu akan terus mengalir dalam pahala yang akan terus sampai dalam diri kita. Silahkan ayah bunda. Tadi sudah ada 2 orang. Masya Allah, 3, 4, takbir, takbir, takbir. 4 mujahid sudah memberikan dukungannya, komitmennya untuk wakaf mushaf Al-Quran meniko. Selanjutnya nanti bagi Anda yang ingin berminat untuk kemudian selama program Ramadan ini berlangsung, insya Allah kalau Syekh Khalid di Kediri sampai tanggal 25, tapi beliau masih akan terus safari dakwah di tempat-tempat lain selama Ramadan. Kemudian jika Anda Allah berikan rezeki berlebih dan Anda sudah diberikan kekuatan niat untuk hal tersebut, kami masih membuka kesempatan. Semoga hal tersebut juga bisa dimanfaatkan dengan baik, dan kami juga mohon maaf jika dalam kesempatan kali ini kurang nyaman bagi Anda semuanya. Yang jelas yang ingin kita ikhtiarkan tadi ya, ACT dan para syekh dan juga para alim ulama semuanya ingin terus mendakwahkan, mensosialisasikan bahwasanya Palestina belum selesai. Dukungan kita tidak boleh berhenti. Anda nggak boleh bosan, sekalipun media-media sudah beritanya itu terus, Palestina diserang terus, nggak boleh bosan. Terlebih PR kita untuk bagaimana bisa menyampaikan dakwah ini ke lingkungan kita, keluarga kita, anak cucu kita, untuk kemudian tidak boleh abai dengan kondisi Palestina yang akan terus menjadi bagian dari perjuangan kita yang kelak akan disaksikan Allah bahwa kita juga menjadi bagian dukungan tersebut. Karena ayah bunda sekalian, kalau kemudian Palestina kita cuekkan, kita abaikan, maka betapa susahnya nanti kita akan mendapatkan hisab yang berat. Kita tidak peduli dengan saudara kita Palestina Muslim yang kemudian sampai saat ini belum bisa melakukan ibadah sebagaimana senyaman yang kita lakukan saat ini. Demikian ayah bunda sekalian, 4 ustadz kita, bapak-bapak yang kemudian tadi sudah berkomitmen, kami persilahkan maju ke depan untuk diserahkan mushafnya oleh Syekh Khalid pada kesempatan malam hari ini. Dan semoga sekali lagi ini hanya sebagai simbol pengingat, kenang-kenangan yang kemudian semoga ini juga nanti menjadi saksi yang kemudian membela kita di hari penghisapan, di hari yaumul akhir nanti. Kami persilahkan kepada 4 ayah yang tadi sudah angkat tangan, boleh maju ke depan. Syekh, mohon kesempatannya. Ini sekalian. Kita foto bersama terlebih dahulu, setelah itu nanti baru akan ditandatangani sebelum jenengan bawa pulang. Silahkan bisa maju ke depan, Nj. Allahu Akbar.
Jazakallah khair. Oke. Mohon maaf Bapak-bapak yang sudah menerima mushaf, mohon izin nanti biar ditandatangani syekhnya dulu setelah ini ya, biar nanti juga menjadi pengingat ya. Bisa dibantu Mas? Ya, demikian ayah bunda sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga ini benar-benar menjadi bukti nyata yang kemudian di hari-hari yang kemudian sangat luar biasa, 10 hari Ramadan ini, 10 hari akhir ini, jenengan sudah disaksikan oleh jutaan malaikat ya, dan juga Allah sendiri yang kemudian ini menjadi bagian yang luar biasa. Semoga nanti juga menjadi bagian saksi di hari pembalasan nanti saat kita harus ditanya apa yang sudah kita berikan untuk saudara kita di Palestina. Demikian ayah bunda sekalian, sekali lagi selama bulan Ramadan menika kami ada program Palestina. Jadi bagi Anda yang kemudian ingin berkomitmen nanti bisa menghubungi panitia kami atau bisa menghubungi kontak aksi cepat tanggap atau bisa lewat Mas Beni selaku takmir Masjid Kubah menika nanti untuk menginformasikan misalkan ada donasi yang ingin jenengan berikan untuk Palestina yang harus kami jemput, insya Allah dengan senang hati untuk dengan penuh rasa amanah kita sampaikan kepada saudara kita di Palestina. Demikian ayah bunda sekalian, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan indah menika. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan sehingga kita bisa menikmati manisnya Ramadan. Dan semoga kita bertemu lagi, kalau tidak di dunia, semoga kita bertemu di indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.